Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu dipandang rendah oleh orang lain? Rasanya pasti tidak menyenangkan, dan terkadang perasaan itu bisa bertahan lama dalam pikiran kita. Namun, tahukah kamu bahwa ada cara untuk mengatasi perasaan tersebut dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang? Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi momen ketika kamu direndahkan oleh orang lain dan bagaimana kamu bisa tetap kuat, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita akan menyelami beberapa langkah sederhana namun kuat yang dapat membantumu menghadapi hinaan dan komentar negatif dengan bijak. Jangan lewatkan informasi berharga ini karena dapat membantumu mempertahankan keseimbangan dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebelum kita memulai, pastikan kamu berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langkah pertama, tetap tenang dan jangan bereaksi emosional. Terkadang, reaksi spontan kita adalah membalas atau mempertahankan diri. Namun, balasan yang penuh emosi seringkali tidak memberikan hasil yang baik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita marah, melainkan bagaimana kita memandangnya. Ketika kamu diperlakukan buruk, cobalah untuk menahan diri dari bereaksi secara berlebihan. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingat bahwa kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespon. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perasaan kita bukanlah akibat langsung dari kejadian yang menimpa kita, tetapi dari bagaimana kita menafsirkan dan memaknai kejadian tersebut. Jika kita mampu mengendalikan cara kita berpikir dan merespon sesuatu, kita akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah situasi yang sulit. Ketika seseorang merendahkan kita, dengan mengubah cara kita melihat situasi, kita dapat menghindari reaksi emosional yang merugikan diri sendiri. Bayangkan dirimu sebagai pohon yang kokoh di tengah badai. Angin kencang dapat menggoyangkan ranting-rantingmu, tetapi akarmu tetap kuat. Begitu pula dengan emosimu. Biarkan hinaan itu berlalu seperti angin yang lewat, tanpa mengubah inti dari siapa dirimu. Dengan tetap tenang, kamu akan menunjukkan kepada dirimu sendiri dan orang lain bahwa kamu tidak mudah diguncang oleh hal-hal negatif. Ketenangan adalah kekuatan. Ketika kamu direndahkan, hal terpenting adalah tidak terbawa oleh reaksi emosional. Dengan mengendalikan responsmu dan memandang hinaan sebagai sesuatu yang bisa dilewati, kamu membuktikan bahwa dirimu memiliki kontrol penuh atas situasi. Dengan demikian, kamu tetap teguh dalam prinsip dan tidak tergoyahkan oleh hal-hal negatif di sekitarmu. Langkah kedua, pahami sumber hinaan. Setiap kali seseorang merendahkanmu, cobalah untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Terkadang, hinaan lebih mencerminkan orang yang melakukannya daripada dirimu. Mungkin mereka sedang menghadapi tekanan, rasa tidak aman, atau kekhawatiran mereka sendiri. Daripada menganggap hinaan tersebut sebagai serangan pribadi, lihatlah hal itu sebagai cerminan dari masalah mereka. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, hal-hal di luar kendali kita tidak boleh mengganggu kedamaian batin kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kamu tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, kamu memiliki kuasa penuh atas bagaimana kamu merespon dan menjaga ketenangan batinmu. Memahami dari mana hinaan itu berasal akan membantumu melihat bahwa seringkali, hinaan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan dirimu, melainkan dengan situasi atau perasaan orang yang menghina. Bayangkan sebuah cermin yang retak. Ketika orang lain melihatmu melalui cermin itu, gambaranmu menjadi terdistorsi oleh retakan tersebut. Namun, cacat itu tidak berasal dari dirimu, melainkan dari cermin itu sendiri. Begitu pula dengan hinaan. Cacat dalam pandangan orang lain mungkin merupakan cerminan dari masalah atau kelemahan mereka sendiri,
bukan dirimu. Dengan memahami sumber hinaan, kamu juga bisa menghindari terjebak dalam permainan emosi yang seringkali diciptakan oleh mereka yang sedang berjuang dengan konflik batin mereka sendiri. Hal ini akan membantumu memisahkan tindakan atau kata-kata negatif dari inti dirimu, sehingga kamu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu. Langkah ketiga, jangan biarkan hinaan mendefinisikan dirimu. Penting untuk tidak membiarkan hinaan orang lain mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Hinaan hanyalah opini subjektif, dan bukan cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Jika kamu terus-menerus mendengar hal-hal negatif tentang dirimu, jangan sampai itu mempengaruhi harga dirimu. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan siapa dirimu dan apa yang kamu hargai. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk merespons dunia di sekitar kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pemikiranmu sendiri." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, yang terpenting adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Opini orang lain bersifat sementara dan seringkali tidak mendasar, sedangkan penghargaan dan pengertian tentang dirimu yang sejati adalah yang abadi. Bayangkan dirimu seperti sebuah berlian yang terkubur dalam lumpur. Meskipun berlian tersebut tertutup oleh kotoran dan lumpur, nilainya tidak berkurang. Seperti itu pula lah dirimu. Hinaan atau kata-kata negatif adalah lumpur yang bisa menutupi permukaan, tapi inti nilai dirimu tetap bersinar. Dengan tidak membiarkan hinaan mendefinisikan siapa kamu dapat terus bersinar meskipun berada dalam situasi yang sulit. Fokuslah pada pertumbuhan pribadimu, pencapaian, dan nilai-nilai yang kamu pegang. Dengan demikian, kamu akan membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada dirimu sendiri, bahwa hinaan tidak dapat menjatuhkanmu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan belajar untuk menghargai dan mencintai dirimu tanpa perlu validasi dari luar. Langkah keempat, gunakan hinaan sebagai motivasi untuk berkembang. Daripada merespons hinaan dengan kemarahan atau kesedihan, jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Gantikan rasa dendam atau frustrasi dengan fokus pada tujuan dan ambisimu. Buktikan bahwa kamu bisa sukses meskipun ada orang yang meragukanmu. Saat hinaan datang, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh dan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Bayangkan dirimu seperti seorang pelari maraton yang diolok-olok karena diragukan kemampuannya. Bukannya menyerah, pelari itu justru memperkuat latihan dan tekadnya, menggunakan hinaan sebagai dorongan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Sama halnya dengan hidupmu, ketika seseorang meremehkanmu, gunakan itu sebagai tantangan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai hal-hal besar. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kadang-kadang, kekuatan dan keberanian datang justru dari tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hinaan yang awalnya terasa menyakitkan dapat menjadi sumber kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Banyak orang hebat dalam sejarah, seperti Thomas Edison atau Walt Disney, menghadapi keraguan dan penghinaan, tetapi mereka mengubahnya menjadi kekuatan yang mendorong mereka mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ketika kamu dihadapkan pada komentar negatif, biarkan itu memacu dirimu untuk berkembang. Gunakan setiap hinaan sebagai pengingat bahwa potensi dirimu jauh lebih besar dari apa yang orang lain pikirkan. Pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah ketika kamu bisa mengubah keraguan menjadi prestasi dan hinaan menjadi kebanggaan. Langkah kelima, memaafkan dan lanjutkan hidupmu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain menyakitimu tanpa konsekuensi. Sebaliknya, memaafkan adalah tentang melepaskan perasaan negatif yang mengikatmu pada rasa sakit. Ketika kamu direndahkan, mungkin kamu merasa marah atau terluka,
Tetapi jika kamu terus memendam perasaan tersebut, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Bayangkan dirimu membawa sebuah tas berat berisi batu. Setiap kali seseorang merendahkanmu, tambahkan satu batu ke dalam tas itu. Seiring waktu, tas itu semakin berat dan semakin menyakitkan untuk dibawa. Memaafkan adalah tentang melepaskan batu-batu itu satu persatu, sehingga kamu bisa melanjutkan perjalanan hidupmu dengan lebih ringan dan bebas. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, memaafkan membebaskan jiwa. Nelson Mandela mengingatkan bahwa ketika kamu memaafkan, kamu tidak lagi terjebak dalam perasaan dendam atau keinginan untuk balas dendam. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan hati yang lebih ringan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Proses memaafkan mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah langkah penting untuk melepaskan beban emosional. Dengan memaafkan, kamu tidak hanya memberikan kebebasan pada diri sendiri dari beban emosional, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah bahwa memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan langkah ini, kamu dapat melanjutkan hidupmu dengan lebih damai dan positif, terlepas dari masa lalu yang menyakitkan. Langkah keenam, belajarlah dari pengalaman. Setiap kali kamu direndahkan, ada pelajaran yang bisa dipetik. Hinaan bisa menjadi cermin yang memperlihatkan aspek-aspek tertentu dari dirimu dan interaksi sosialmu. Entah itu tentang kekuatan emosionalmu, cara berinteraksi dengan orang lain, atau bagaimana menghadapi konflik. Setiap pengalaman dapat memperkaya dirimu. Jangan melihat hinaan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan kamu adalah seorang pengrajin yang sedang membentuk sebuah patung dari marmer. Setiap goresan dan pukulan yang kamu terima dari pahat dapat dianggap sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan karya seni yang lebih indah. Setiap hinaan atau tantangan adalah seperti goresan yang membentuk karakter dan ketahananmu. Meskipun prosesnya mungkin terasa menyakitkan, hasil akhirnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik, Seneca, kita tidak dikhianati oleh orang lain, melainkan oleh pandangan kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita merespons hinaan dan tantangan dalam hidup sangat bergantung pada perspektif kita. Dengan memahami bahwa setiap pengalaman, termasuk yang menyakitkan, adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, kita dapat mengubah pandangan kita dan mendapatkan kekuatan dari situasi tersebut. Cobalah untuk merenung setelah setiap pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa yang bisa kamu pelajari? Bagaimana kamu bisa menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat di masa depan? Dengan belajar dari setiap situasi, kamu tidak hanya akan menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Proses ini membantu kamu untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Dengan menganggap setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar, kamu akan menemukan kekuatan dan kebijaksanaan baru yang akan memandu kamu dalam perjalanan hidup yang lebih baik. Langkah ketujuh, fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Hal terpenting yang harus kamu lakukan ketika kamu direndahkan adalah tetap fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan hinaan orang lain mencuri kebahagiaanmu atau merusak harimu. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu, bukan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik, Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan mulai dari pemahaman bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup, termasuk hinaan dari orang lain, berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita merespons dan mengelola perasaan kita adalah sepenuhnya dalam kendali kita. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan kita. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan.
Angin dan badai mungkin datang dari segala arah, tetapi arah kapal dan tujuan akhir tetap berada di tanganmu. Hinaan dan komentar negatif adalah seperti badai yang datang dan pergi, tetapi kamu sebagai nahoda kapal memiliki kendali penuh untuk menentukan arah dan perjalananmu. Dengan menjaga fokus pada tujuan dan kebahagiaanmu, kamu dapat mengatasi segala badai yang menghalangi tanpa kehilangan arah. Bangun hidup yang penuh dengan hal-hal yang membuatmu bahagia dan bermakna. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menghargaimu, dan tetap fokus pada hal-hal yang memberikanmu kepuasan pribadi. Seperti sebuah taman yang dirawat dengan penuh kasih sayang, kebahagiaanmu juga perlu dipelihara dengan perhatian dan cinta. Dengan begitu, hinaan dan komentar negatif tidak akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri. Kebahagiaanmu adalah hasil dari pilihan dan tindakanmu, bukan dari penilaian orang lain. Ketika kamu mengutamakan kebahagiaanmu sendiri dan mengabaikan pengaruh negatif dari luar, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaanmu lebih kokoh dan lebih tahan terhadap segala bentuk ancaman. Jadi, kesimpulannya adalah menghadapi hinaan dan direndahkan oleh orang lain adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana kamu meresponsnya adalah pilihanmu. Dengan tetap tenang, memahami sumber hinaan, dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan biarkan hinaan mendefinisikanmu atau merusak kebahagiaanmu. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi, kebahagiaan, dan terus maju dengan kepala tegak. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.